Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sangat bersyukur bisa ada di hari yang baru ini. Kalau kita masih boleh bergerak, bernafas sampai hari ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan, semua karena kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya hari ini menjadi hari yang penuh berkat bagi kita semua. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat damai sejahtera melimpah di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita di hari ini, kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Lukas 18 ayat 38. Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Puji Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini yaitu berserulah, Yesus mendengarmu. Saudara, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berseru memiliki arti memanggil atau menarik perhatian dengan suara yang keras, dengan suara yang nyaring. Nah saudara, peristiwa ini kisah tentang seorang yang buta saudara. Ketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus akan lewat pada saat itu, dia berseru. Kenapa dia berseru saudara? Karena dia sudah mendengar tentang pribadi Tuhan Yesus. Saudara, orang buta ini memang dia tidak bisa melihat, tapi dia tidak tuli saudara. Artinya dia masih bisa mendengar. Dan dia telah banyak mendengar tentang Yesus Kristus Sang Penolong. Yesus Kristus Sang Pribadi yang sanggup menolong. Saudara, ketika Tuhan Yesus mau lewat pada saat itu, orang buta ini berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Posisinya pada saat itu ada begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi orang buta ini berseru dengan suara yang keras, "Yesus anak Daud." Kemudian orang banyak pada saat itu menyuruh untuk orang buta ini supaya dia diam. Tetapi apa yang terjadi saudara? Semakin banyak orang menyuruh orang buta ini untuk diam, orang buta ini semakin berseru dengan suara yang nyaring, suara yang keras, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dan apa yang terjadi saudara? Yesus menghampiri orang buta ini dan Yesus berkata kepada orang buta ini, "Apa yang engkau inginkan aku lakukan bagimu?" Lalu orang buta ini memberikan jawaban, "Supaya aku dapat melihat." Lalu Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga orang buta ini bisa melihat dan dia mengikuti Tuhan Yesus pada saat itu. Saudara, dari kisah ini ada dua hal sederhana yang perlu kita renungkan bersama di pagi hari ini. Yang pertama yaitu fokus kepada Yesus. Sama seperti orang buta ini saudara, dia tetap fokus berseru memanggil nama Yesus sekalipun di dalam keterbatasannya sebagai orang buta. Dia tetap berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dan kita tahu bersama mujizat terjadi ketika dia fokus kepada Yesus Kristus. Saudara, ketika kita berseru kepada Yesus, itu artinya kita sedang berharap kepada Yesus. Kita mengimani, kita mempercayai bahwa Yesus itu sanggup melakukan segala sesuatu. Pagi hari ini, tetaplah fokus kepada Yesus. Tetap berseru kepada Yesus karena dia Sang Penolong dan Sang Penyelamat kehidupan kita. Poin yang kedua saudara, yaitu jangan fokus kepada keadaan atau fakta yang kita sedang hadapi. Sama seperti orang buta ini saudara, dia tidak fokus dalam keterbatasannya sebagai orang buta. Tetapi dia mau tetap fokus kepada Yesus dan dia tidak mau fokus kepada kelemahannya. Saudara, pagi hari ini, puji Tuhan kita semua tidak bergumul karena keadaan buta. Tetapi mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini sedang bergumul terhadap keluarga saudara, terhadap anak-anak, terhadap orang tua atau pasangan suami istri. Atau mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang bergumul terhadap pekerjaan, usaha, bahkan terhadap pelayanan saudara. Pagi hari ini, mari berseru kepada Yesus. Tetap fokus kepada Yesus. Jangan fokus kepada keadaan yang kita hadapi. Mungkin hari-hari ini ada kesulitan, ada kesusahan yang saudara hadapi. Tetapi mari
fokus kepada Yesus, jangan fokus kepada keadaan yang kita hadapi. Berseru, panggil nama Yesus, karena Yesus sanggup menolong, memulihkan keadaanmu saat ini. Mungkin keadaanmu hari-hari ini keadaan yang sesak, keadaan yang sangat sulit. Tetap berseru, karena ketika kita berseru, ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan kerjakan apa yang kita doakan kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia, saudara, karena manusia, orang yang ada di sekeliling kita terbatas untuk menolong kita. Tetapi pesan firman Tuhan pagi hari ini, fokus kepada Yesus, jangan terfokus kepada keadaan atau realita yang kita sedang hadapi. Berseru kepada Tuhan, jangan berharap kepada manusia karena manusia terbatas. Tapi percayalah, ketika engkau berseru, fokus kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan sendiri yang akan menolong kehidupanmu. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini, yang mengingatkan kami untuk tetap berseru kepadamu, karena Engkau mendengar setiap permohonan kami, dan Engkau akan mengerjakan apa yang kami doakan. Bawa kehidupan kami ya Tuhan untuk tetap fokus kepadamu, dan tidak fokus kepada keadaan atau realita yang sedang kami hadapi. Karena kami percaya Tuhan sanggup menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat bangsa Indonesia. Kiranya Indonesia diberkati oleh Tuhan, Indonesia dipulihkan, Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat pelayanan Tuhan yang ada di GPDI COT Temanggung. Kiranya Tuhan memberkati mulai dari Bapak dan Ibu Gembala sampai kepada seluruh jemaat Tuhan. Biarlah selalu dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kami akan melangkah di hari ini dengan sebuah kepastian, Tuhan menyertai kehidupan kami. Kami mau tetap berseru kepada Tuhan. Kami akan tetap fokus kepada Engkau, Sang Penolong dan Juru Selamat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.